Di bulan September, orang yang berjodi Aquarius ada kegembiraan ya di sini, tapi jangan terlalu cepat berpuas diri. Aquarius di bulan September ada sesuatu yang bisa diambil, sebuah kebajikan, sebuah harapan, dan sebuah hal yang baik, hal positif yang bisa digapai ya. Aquarius ini di bulan September ada cukup hal yang menyenangkan yang bisa digapai, yang bisa dijadikan sebuah pedoman dalam kehidupan kamu ya. Perjalanan kehidupan kamu di bulan September ini ada sesuatu hal yang patut dibanggakan, tapi juga di sini ada sesuatu yang perlu hati-hati dan waspada dalam lika-liku sebuah kehidupan ekonomi gitu ya. Jadi apapun yang dicapai, apapun yang dihanggapi itu semuanya itu harus ada sesuai yang namanya kepribadian, kebijaksanaan dan aturan dalam diri kamu itu bagaimana kamu menghadapi ataupun menjalankan sebuah siklus kehidupan. Nah, jadi sini zodiak Aquarius itu ada penuh harapan, ada penuh hal yang positif, hanya saja dari diri kita sendiri bagaimana kita menyikapi itu semua ya. Halo teman-teman, saya Evan Jaya, senang kembali berjumpa dengan Anda seperti biasanya ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya ya kan. Saya akan selalu mengingatkan kepada Anda semuanya ya. Bagi teman-teman YouTuber yang lama yang baru, tetaplah bersemangat dalam menghadapi sesuatu. Saya doakan kamu selalu pada banyak rezeki dan banyak pengharapan yang baik ke depannya supaya kamu bisa mendapatkan sebuah hal yang baik dalam mengerjakan sesuatu ataupun menggapai sebuah harapan yang baik ya. Oke, di sini teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang berzodiak Aquarius untuk masuk di bulan September, bulan ke-9 ya. Jadi teman-teman di sini siklus kehidupan bagaimana tindakan dan tanggapan yang dianggapi, ya yang ditanggapi sebagaimana apapun yang dilakukan dan bagaimana bentuk pencerahan aura kamu di bulan September. Asmara percintaan kamu juga bagaimanapun juga nanti akan dibicarakan dan kita akan mengambil energi positif ya, getaran yang bagaimana itulah yang akan saya ambil dari Anda semua yang berzodiak Aquarius. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk lebih rileks santai ya dan lebih menikmati hasil ramalan saya walaupun memang ramalan saya sangat berdurasi pendek sekali ya. Nah, di sini teman-teman ya kiranya Anda juga harus lebih lebih sering keluar masuk pernafasan supaya kamu bisa lebih lega, rileks dan santai menikmati getaran yang bagaimana yang saya ambil dan Anda bisa menikmati mendengar ramalan yang seharusnya bagaimana Anda jalankan untuk kedepannya di bulan 9 ya. Oke teman-teman di sini ini adalah hasil ramalan, kita akan memulai buka kartu pertama. Di sini dengan kartu pertama mengenai situasi kondisi yang kamu alami ya. Di sini ada The High Priestess. Ini sebuah keraguan ya, ada keraguan yang kamu hadapi ya di sini ya, sehingga kamu kurang bisa membedakan yang baik dan yang buruk ya. Di sini ada sebuah pedoman dalam perjalanan hidup kamu ya, sebuah potensi yang besar. Di sini ya tak lepas dari pandangan mata dan kamu lebih banyak membutuhkan sebuah perenungan diri ya untuk mengetahui potensi kamu ya. Jadi sini sebuah kelebihan dari sisi kebijaksanaan kamu, ya kamu harus lebih mudah menggali sebuah potensi kamu ya yang agak mendalam. Nah, jadi sini sebenarnya sebuah rencana tuh bisa berjalan dengan baik ya. Jadi di sini yang saya lihat sih kamu tuh sebenarnya bagus, cuma ada ketakutan yang terbesar dari kamu ya. Ya jadi di sini ada masalah yang
muncul dalam keraguan-raguan dalam diri kamu sendiri. Jadi seolah-olah kamu takut tidak ada solusi di sini. Ketakutan yang berlebihan ya sebenarnya sih tidak ada masalah sih, cuman kan ya kamu mikirnya sedemikian seperti itu ya mau gak mau kamu rasakan itu semua tuh ya seperti apa gitu. Sehingga di sini yang kamu rasakan itu ya sebenarnya tidak perlu ada bingung untuk merencanakan segala sesuatunya, tapi di sini banyak hal yang mau kamu lakukan tapi tidak ada rasa tulus dan pamrih ya. Nah, jadi di sini kamu banyak bekerja keras ya, tapi penuh dengan semangat, tapi ya tidak ada sih sebenarnya mengganggu pikiran kamu ya, tapi kamu tuh lebih banyak takut-takut dan banyak keraguan ya dalam menghadapi sesuatu. Jadi apapun yang kamu lakukan ataupun yang kamu punya sifat pendirian teguh dan semangat gitu ya, punya sebuah ambisi yang besar, tapi di sini kamu melakukannya dengan penuh hati-hati ya. Nah, jadi ibaratnya kamu melakukannya itu dengan uh, memang sih kamu melakukannya itu dengan tidak secepat ya ataupun terburu-buru, tapi kamu lakukan itu dengan iya atau tidak, maju atau enggak gitu. Jadi kamu melakukannya itu setengah-setengah. Jadi potensi yang ada bakat dalam diri kamu itu kamu lakukan itu tidak sepenuhnya kamu dikembangkan. Jadi sehingga kamu susah untuk mendapatkan solusinya. Kamu kalau seperti itu ya, kamu jangan sampai melakukan itu semuanya itu tidak ada rasa lapang dada, ketulusan hati kamu. Jangan melakukan tiada ada rasa semangat ya, karena di sini nanti kamu melakukannya itu semua dilakukan dengan akhir penyesalan kamu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan itu sebenarnya bisa membuahkan hasil, tapi sifat kamu seperti itu ya sangat terbatas sekali ya hasil yang kamu dapatkan. Jadi di sini butuh idealisme, butuh dengan yang namanya ketulusan hati kamu gitu ya. Terus juga di sini ada Nine of Pentacles. Di sini ada sebuah kelimpahan, adapun ada sebuah rezeki yang bisa kamu gapai ya. Di sini tapi ya apa yang kamu raih itu masih bisa dibilang sebuah maksimal ataupun sebuah minimal yang kamu raih ya. Sebuah posisi ya, sebuah kelimpahan finansial ada, tapi yang kamu harapkan itu kalau bisa kamu jangan cepat putus asa ataupun cepat berpuas diri gitu. Nah, jadi di sini ini pun juga ada mengatakan bahwa Six of Swords itu ada pokok permasalahan yang tidak bisa lari dari rasa tanggung jawab ya. Jadi ibaratnya di sini kamu harus bisa belajar dari yang namanya masa lalu kamu, dan kamu harus bisa belajar dari kesalahan kamu yang pernah kamu lakukan ya. Jadi kalau bisa kamu harus bisa bebas dari masalah yang membelenggu kamu selama ini. Dan itu juga kamu jangan sesuatu hal dibiarkan begitu saja, dan kamu harus benar-benar mau belajar dari sebuah kesalahan yang pernah dilakukan ya. Nah, itu yang harus Anda hadapkan, sebuah masalah yang bagaimana kamu raih gitu ya. Nah, jadi di sini ada Knight of Cup juga di sini. Kalau bisa kamu mengerjakan itu semuanya itu dengan penuh pamrih dan ketulusan. Nah, jadi di sini kehidupan kamu masih butuh proses yang cukup panjang. Kamu bisa mendapatkan harapan yang baik ya di sini, tapi di sini kamu harus lebih semangat dan lebih rileks ya dalam menggapai sesuatu harapan. Ada kata janji, ada rasa komitmen, dan ada rasa kerjasama yang baik. Tapi di sini ya ada seseorang yang tidak bisa menyetujui harapan kamu ya. Di sini tujuan kamu tidak bisa dilaksanakan ataupun bekerja dengan baik. Di sini ada seorang laki-laki berkulit hitam, ya rambutnya ikal, kurus tinggi langsing. Jadi di sini ini ada satu orang yang ingin menggagalkan semua harapan kamu ya. Ada sesuatu orang yang berusaha tidak ingin kamu tuh berhasil gitu. Jadi sebuah harapan itu semua sebenarnya bisa Anda dapatkan, hanya saja di sini banyak kendalanya dan banyak sebuah harapan yang hanya muncul sebagai secerca harapan baru, tapi sepertinya kayak seperti kebohongan ataupun kepalsuan. Jadi apapun yang kamu rasakan itu sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapat selama ini gitu ya. Nah, jadi di sini dalam segala tindakan dan tanggapan kamu raih itu, kamu harus ada punya rasa kepekaan
ya, bersosialisasi dan banyak melakukan kebajikan, banyak berdana, ya, banyak berbuat baik dengan lingkungan sekitar kamu ya, dan kamu juga harus bisa mengembangkan talenta, mengembangkan kemampuan kamu, ya, kerajinan kamu, bakat kamu, talenta kamu, kemampuan kamu, semuanya dalam jiwa kamu itu kamu harus bisa uh, terpancar keluar, kamu bakatkan semuanya, kamu kembangkan, barulah nanti kamu akan punya sesuatu hal yang baik dengan lingkungan sekitar kamu. Ya, itu adalah sebuah harapan yang bisa Anda gapai untuk di bulan September. Nah, jadi sini bentuk pencerahan aura kamu itu ya kamu harus seperti sisi keterbukaan, bersahabat dengan lingkungan sekitar kamu dan banyak melakukan kebaikan, kembangkan sebuah harapan dalam diri jiwa kamu ya. Lantas bagaimana dengan asmara percintaan kamu? Coba kita lihat ya. Di sini yang saya lihat berdasarkan asmara percintaan kamu, orang zodiak Aquarius ya di bulan September. Eh, kejujuran itu penting ya di sini ya. Jadi kamu kalau dengan pasangan kamu tuh kamu harus bisa merangkul dia. Kamu harus ada sisi keterbukaan ya. Kamu harus bisa bagaimanapun dengan cara apapun juga kamu harus bisa membuat diri kamu tuh senyaman-nyamannya dengan pasangan kamu. Kamu jangan sampai membuat diri kamu tuh sampai terkecoh sebuah harapan yang baik atau tidak. Dan di sini yang saya lihat apapun yang kamu raih, apapun yang kamu lakukan harus benar-benar dilandasi dengan rasa kejujuran, keterbukaan hati jiwa kamu dengan pasangan kamu. Terus juga di sini kamu juga harus bisa merangkul emosi kamu ya. Embrace your emotions ya. Di sini apapun yang kamu lakukan tuh kamu harus bisa lebih bijaksana dan sikapilah emosi kamu tuh dengan kesabaran dan penuh perhatian. Banyak saling mendoakan dan saling mendukung ya. Nah, dan jadi di sini terus juga di sini kalau saya lihat ya kalau bisa kalian itu saat si pasangan tuh kamu jangan terlalu banyak membuat sebuah perbedaan ya. Terus juga di sini uh, kalau ada sesuatu harapan bisa secara terbuka gitu ya. Jadi banyak jangan ada yang sisi tertutup dan ada sisi keterbukaan ataupun maaf di sini ada sebuah keterbukaan yang terpaling penting kejujuran gitu ya. Maksudnya di sini jangan ada yang tertutup ya, jangan ada yang menutup-nutupi sebuah masalah. Jadi di sini kejujuran yang paling penting di bulan September ini karena bisa menciptakan keharmonisan sebuah hubungan dan bisa lebih sayang dan lebih perhatian satu sama lain ya. Oke teman-teman di sini hasil ramalan sudah selesai untuk orang berzodiak Aquarius. Ya memang jika memang ada sesuatu yang perlu ditanyakan bisa dikonsultasi lebih lanjut ya. Nah itu juga di sini teman-teman saya akan menjelaskan kembali bahwa itu yang untuk ramalan ya banyak yang ingin berkonsultasi banyak yang ingin menanyakan bahwa apakah uh, Koko udah siap untuk bisa meramal. Apakah Koko ada waktu? Apakah Koko tuh bisa langsung diramalkan gitu? Jadi sini teman-teman banyak pertanyaan menjawab seperti itu, banyak yang bertanya ya. Jadi sini saya akan kasih tahu di video ini. Saya cuma bisa memberikan waktu 1 kali 24 jam ya. Jadi kecuali untuk dalam video saya ada memaparkan bahwa itu lebih kurang memakan waktu 3 jam. Jadi kalau misalnya udah lewat waktu masa jam 9 malam, itu nanti saya akan kasih kabar, saya akan melanjutkan untuk besok hari gitu ya. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya jika Anda ingin berminat, kamu serius untuk berkonsultasi, silakan saja gitu. Nanti saya akan kirimkan ada 7 pilihan yang bagaimana untuk kalian pilih untuk dikonsultasikan gitu ya. Jadi teman-teman di sini ya nanti kalau misalnya Anda berminat atau serius, ya kamu tinggal pilih pilihan, kamu tinggal pembayaran transfer, kamu kirimkan bukti transfernya dengan screenshot di HP gitu ya. Nah, jadi di sini nanti kamu kirim ke saya, nanti akan saya bacakan, nanti akan saya lihatkan, tapi saya gak janji langsung bisa saya lihatkan ya, karena di sini kan setiap manusia pasti ada sisi urusannya, ada sisi sibuknya ya di sini. Jadi mungkin di sini ada banyak orang juga yang menunggu giliran, jadi banyak yang bisa melihat untuk meminta dilihatkan ya. Jadi teman-teman mungkin bisa dimaklumi ya. Jadi ya di sini juga banyak orang bilang ini ada penipuan nggak, ada kebohongan nggak, ada segala macam gitu ya. Jadi di sini tidak ada modus penipuan karena di sini kan setiap hari kan Anda kan bisa melihat video channel YouTube saya ini kan tetap berjalan ya. Jadi di sini sudah terpampang, tidak ada penipuan dan tidak ada kebohongan.
Jadi sini teman-teman pokoknya nanti ditunggu waktu 1 kali 24 jam kalau jika ingin berminat untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Nah, jadi di sini saya akan memberitahukan, sini aja ada 7 pilihan ya. Jadi banyak orang bertanya bahwa kenapa sih banyak pilihannya? Saya jadi bingung nih bacanya, banyak bertanya nih, aku jadi nggak enak gitu ya. Jadi orang bilang gini, ada aku banyak tanya tapi aku nggak ngerti gitu. Nah jadi sini kan teman-teman, kalau saya ini kan konsultasi masalah kan banyak jenisnya, banyak macamnya ya. Jadi bukan hanya satu dua macam saja, tapi banyak gitu ya. Dan jadi itu apa-apa saja. Itu yang satu yaitu pertama itu untuk 3 pertanyaan konsultasi, itu foto mengenai ramalan foto kartu tarot dan jawaban melalui rekaman suara gitu ya. Terus yang kedua, itu ramalan tanya jawab ya. Untuk 3 pertanyaan konsultasi, itu dengan jawaban record aja ya, tapi tidak ada via video call ataupun video calling ya. Itu hanya via WhatsApp aja chatting-chattingan. Nah, itu juga di sini yang ketiga itu adalah ramalan bentuk video untuk 3 pertanyaan konsultasi pembacaan ramalan kartu seperti biasanya ya, tapi memakan waktu lebih kurang 3 jam. Terus yang pilihan keempat itu ada pertanyaan 2 buah masalah atau jalan tindakan yang harus diambil ya. Jadi ramalan itu akan diundi 2 nomor sumpit dan pembaca ramalan kartu tarot ya. Ramalan dalam bentuk video itu jika benar-benar tidak ada jalan ya. Terus yang kelima itu ada 1 pertanyaan konsultasi permasalahan Anda tuh sebab akibat karma kehidupan masa lampau dibawa sampai kehidupan sekarang ya, yang dilakukan atau diterima di kehidupan masa lalu dan masa sekarang, dan akan diundi nomor sumpit untuk mendapatkan jalan terbaik, dan sebuah doa perenungan dalam menjalankan sebuah kehidupan kamu ya. Terus yang keenam, di sini ada 1 kali undi sumpit mengenai apa yang bakal terjadi dalam hidup kamu dalam waktu dekat, dan di situ juga akan diundi 2 nomor sumpit yang akan diberikan sebuah arahan yang diambil dalam tindakan kamu ya. Nah, itu juga untuk yang pilihan ketujuh, eh, di sini mengatakan bahwa untuk konsultasi mengenai situasi kondisi kamu selama 1 bulan ke depan, dan akan diundi 2 nomor sumpit dalam tindakan yang akan dilakukan ya. Nah jadi sini udah cukup dimengerti ya. Jadi di sini yang mengenai video itu nanti kan memang saya tertera ada warna waktu memakan waktu lebih kurang 3 jam. Tapi kalau misalnya tidak sempat ya mungkin lebih dari 3 jam, nanti akan saya kasih kabar, nanti akan dilanjutkan ke esok hari gitu ya. Jadi ya pastinya nanti akan ditunggu selama 1 kali 24 jam ya. Dan di sini juga teman-teman ada kabar gembira. Nanti bakal ada live dalam waktu 4 atau 5 hari ke depannya ya. Ini nanti mengenai tentang tindakan rencana tujuan yang bakal akan Anda dapatkan ya. Di sini nanti akan diundi nomor sumpit ya, Tiuciam. Nanti akan diberikan sebuah tindakan yang bagaimana harus Anda capai ya. Tapi di sini hanya ada 10 orang yang terpilih saja dalam bentuk live ya. Jadi di sini jika teman-teman misalnya kalau mengenai waktu ini masih belum bisa ditentukan kapan yang akan dilihatkan mengenai live, tapi lebih pastinya itu malam ya, malam hari ya. Karena di sini kan malam hari teman-teman lebih suka melihat live ya di waktu malam hari. Nanti akan dilihatkan, nanti akan dikasih tahu mengenai live di sini kapan akan dilakukan, dan hanya 10 orang saja yang akan terpilih untuk dilihatkan rencana tujuan dari masalah kamu ya. Oke teman-teman, di sini udah cukup jelas ya, ramalan udah selesai. Ya, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat nomor WA saya untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.